Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Belinda Arlina akan mempresentasikan laporan ramalan penjualan dan anggaran penjualan pada bisnis UMKM Tas UB Talsimo. Yang pertama adalah data penjualan UB Talsimo. Objek penelitian ini adalah UMKM UB Talsimo yang bergerak di bidang produksi dan menjual tas wanita. Data yang digunakan berasal dari penjualan tahun 2023 hingga 2025. Penjualan mengalami peningkatan dari 582 unit pada tahun 2023 menjadi 677 unit pada tahun 2024 dan meningkat tajam menjadi 2.742 unit pada tahun 2025. Sedangkan harga jual tetap sebesar Rp16.500 per unit. Data ini digunakan untuk meramalkan penjualan dan harga jual tahun 2026. Selanjutnya yaitu grafik tren tangan bebas. Berdasarkan grafik tren tangan bebas, terlihat bahwa penjualan UB Talsimo terus mengalami peningkatan setiap tahun, terutama pada tahun 2025 yang mengalami lonjakan cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa tren penjualan bergerak positif sehingga penjualan pada tahun 2026 diperkirakan masih akan meningkat. Selanjutnya yaitu metode semi-average. Metode semi-average digunakan dengan menjadikan tahun 2024 sebagai tahun tengah atau tahun dasar. Dari hasil perhitungan diperoleh ramalan penjualan tahun 2026 sebesar 2.837 unit. Hasil ini menunjukkan jumlah penjualan yang diperkirakan dapat dicapai apabila tren rata-rata penjualan tetap berlanjut. Selanjutnya yaitu metode product moment. Metode product moment menghitung hubungan antara waktu dan jumlah penjualan melalui nilai X, XY, dan X kuadrat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh ramalan penjualan tahun 2026 sebesar 3.494 unit. Hasil ini menunjukkan adanya potensi peningkatan penjualan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode least square. Metode least square digunakan untuk memperoleh garis tren yang paling mendekati data aktual. Hasil perhitungan menunjukkan ramalan penjualan tahun 2026 sebesar 3.490 unit. Nilai ini sama dengan hasil metode product moment sehingga dapat memperkuat hasil prediksi yang diperoleh. Yang terakhir yaitu ramalan harga jual. Untuk harga jual, data menunjukkan bahwa selama tahun 2023 hingga 2025 harga produk tetap sebesar Rp16.500 per unit. Karena tidak terdapat perubahan harga pada data historis, maka harga jual yang diperkirakan untuk tahun 2026 juga tetap sebesar Rp16.500 per unit. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus dengan NPM Mahir 283. Yang selanjutnya di sini adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan sini dibagi menjadi dalam 4 kuartal menggunakan proporsi 2:3:2:3. Artinya kuartal kedua dan keempat diperkirakan memiliki penjualan lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama dan ketiga. Kuartal pertama diperkirakan menjual 699 unit dengan nilai penjualan 1.533.500. Sedangkan kuartal kedua yaitu sebanyak 1.048 unit dengan nilai 17.292.000. Sedangkan kuartal ketiga yaitu menjual sebanyak 699 unit dengan nilai 11.533.500. Sedangkan kuartal keempat yaitu sama dengan kuartal kedua yaitu 1.048 unit dengan nilai 17.292.000. Sehingga total anggaran penjualan tahun 2026 yaitu sebanyak 57.651.000. Produksi sendiri digunakan untuk menentukan jumlah yang harus diproduksi agar kebutuhan penjualan dan persediaan dapat terpenuhi. Rumusnya yaitu produksi sama dengan penjualan plus persediaan akhir minus persediaan awal. Kemudian dibagi per kuartal. Nah, kuartal pertama yaitu memproduksi 709 unit. Kuartal kedua memproduksi 978 unit, sedangkan kuartal ketiga memproduksi 769 unit. Untuk kuartal keempat yaitu memproduksi 1.511 unit dengan total unit 3.967. Anggaran produksi ini sangat penting karena membantu perusahaan menjaga ketersediaan stok, menghindari kekurangan barang, serta memastikan proses produksi berjalan lebih terencana dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Bebas Salama dengan NPM Mahir 393. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan dari anggaran bahan mentah perusahaan UB Talsimo ya. Untuk yang pertama di sini ada kebutuhan kain. Nah, setiap satu unit tasnya itu membutuhkan standar kain sebesar 0,45 meter dan total kebutuhan setahunnya produksi tasnya 3.967. Nah, total kain yang dibutuhkan adalah 1.785,15 meter. Pembeliannya setelah disesuaikan dengan persediaan awal sebesar 250 meter dan persediaan akhir 135,99 meter. Total kain yang harus dibeli adalah 1.671,2 meter. Biaya pembeliannya dengan harga kain 5.000 per meter, maka total biaya pembelian kain selama 1 tahun adalah 8.356.000. Mentah furing, kebutuhan per unitnya standarnya adalah 0,3 meter per tas. Total kebutuhan setahun total 1.190,1 meter.
pembelian dan biaya dengan memperhitungkan persediaan unit yang perlu dibeli adalah 1.278,12 meter di harga 1.500 meter. Total anggaran pembelian Vuring mencapai 1.917.180. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran resleting. Kebutuhan per unitnya diperlukan 1 meter resleting untuk setiap tasnya. Nah, total kebutuhan setahunnya dengan jumlah produksi dibutuhkan 3.967 meter per resleting. Nah, pembelian dan biayanya total unit yang harus dibeli adalah 3.989,2 meter dengan harga beli 1.500 per meter. Anggaran yang dialokasikan untuk resleting adalah 5.983.800. Untuk yang keempat ada anggaran gasper. Per unitnya setiap tas menggunakan 1 unit gasper. Total kebutuhan setahun bersihnya adalah 3.967 unit gasper. Pembelian dan biaya setelah diperhitungkan persediaan unit yang dibeli sebanyak 4.020,4 unit dengan harga yang relatif murah yaitu 500 per unit. Total biayanya pembelian gasper adalah 2.010.200. Selanjutnya di sini ada untuk yang terakhir ada anggaran penjahit. Nah, di sini kebutuhan per unitnya kami estimasikan standar penggunaan benang sebesar 5 meter untuk setiap tasnya dan total kebutuhan setahunnya yang melonjak menjadi 19.835 meter dalam setahunnya. Dalam pembelian dan biayanya, total benang yang harus dibeli adalah 27.810 meter dengan harga per meternya 350 perak. Total biaya pembelian benang jahit adalah 9.733.500. Perkenalkan, nama saya Aziza Divya Ramawati dengan NPM terakhir 292. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung pada perusahaan UB Taslimo terdapat 3 departemen produksi. Yang pertama yaitu departemen menggambar pola bahan. Pada departemen ini, standar waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit produk adalah 0,5 jam dengan upah tenaga kerja sebesar 3.000 per jamnya. Kemudian kan hasil akhirnya sebesar 5.950.500. Kemudian yang kedua yaitu departemen memotong bahan. Untuk departemen ini standar waktu dan upah yang digunakan sama dengan departemen menggambar pola yaitu 0,5 jam per unit dan 3.000 per jamnya. Kemudian karena standar yang digunakan sama, maka kebutuhan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung yang dihasilkan juga sama, yaitu totalnya sebesar 5.950.500. Kemudian yang terakhir yaitu departemen menjahit bahan. Nah, di sini pada departemen ini standar waktu yang dibutuhkan lebih lama yaitu 1 jam dengan upah tenaga kerja sebesar 4.000 per jamnya. Kemudian didapatkan hasil akhirnya sebesar 15.868.000. Di sini terdapat anggaran BOP. Jadi biaya overhead yang digunakan terdiri dari biaya listrik dan air sebesar 1.150.000 per tahun, biaya internet 1.800.000 per tahun dan biaya penyusutan 1.200.000 per tahun. Kemudian dari ketiga komponen tersebut total biaya overhead pabrik yang dianggarkan selama 1 tahun adalah sebesar 4.150.000. Selanjutnya total BOP dialokasikan ke 3 departemen produksi dengan proporsi 3:3:4. Departemen menggambar pola bahan memperoleh alokasi sebesar 1.245.000. Departemen memotong bahan sebesar 1.245.000 juga, dan departemen menjahit bahan adalah sebesar 1.660.000. Selanjutnya yaitu tarif overhead dihitung dengan membagi biaya overhead masing-masing departemen dengan jumlah jam tenaga kerja langsung. Hasilnya, departemen menggambar pola bahan dan departemen memotong bahan memiliki tarif overhead sebesar 627,67 per JTKL, sedangkan departemen menjahit bahan sebesar 418,45 per JTKL. Kemudian di sini terdapat anggaran BOP di tiap departemennya. Yang pertama yaitu menggambar pola bahan sebesar 1.244.983,44. Untuk departemen memotong bahan juga sama sebesar 1.244.983,44, dan yang terakhir departemen menjahit bahan sebesar 1.659.991,15. Jelaskan tentang HPP per unit untuk menghasilkan 1 buah tas wanita pada UB Taslimo. Jadi kita mengakumulasikan 3 komponen biaya utama, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung, kain dan bahan pembantu. Setelah dihitung secara detail per unitnya itu 6.250. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung itu diakumulasikan sebesar 7.000 per unit, Rp7.000. Lalu yang ketiga, biaya overhead pabrik BOP itu meliputi listrik, air, internet, dan penyusutan aset yang dibebankan setiap unit itu ada Rp1.246. Terus jadi kita menjumlahkan 3 komponen ini, jadi dari 6.250 terus 7.000 ditambah 1.246, jadi kita mendapatkan HPP itu sebesar 14.496.
Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Jadi penjualannya itu target ramalan sebesar 3.494.000 unit dengan harga 16.500. Kapitalisme diproyeksikan meraup total pendapatan itu sebesar 57.651.000. Harga pokok penjualannya di sini ada 50.659.24 rupiah. Lalu laba kotornya di sini ada 6.991.976 rupiah. Karena perencanaan anggaran periode ini biaya overhead dan biaya operasional esensial sudah langsung terserap dalam pos BOP. Maka angka 6.991.976 ini sekaligus menjadi representasi dari proyeksi laba bersih yang diterima oleh UB Talismur di akhir tahun 2026. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.